Program Studi Psikologi Islam Universitas Islam Negeri Salatiga. Di sini saya akan mereview jurnal Psikologika volume 28 nomor 2 Juli 2023 halaman 212 sampai 228 yang berjudul Is Fear of Missing Out Related to Neuroticism, a Meta-Analysis Study, atau apakah FOMO terkait dengan neurotisme? Suatu studi meta-analisis. Yang pertama, latar belakang dari jurnal ini itu dilakukan penelitian yang dijelaskan dalam artikel mereka yang diterbitkan di jurnal Psikologika dengan latar belakang fenomena fear of missing out atau FOMO di kalangan individu yang menggunakan media sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki hubungan antara neurotisme dan FOMO dengan fokus pada remaja, dewasa muda, dan pekerja di berbagai lingkungan global dan Indonesia. Para penulis melakukan tinjauan sistematis terhadap studi kuantitatif yang diterbitkan antara 2016 dan 2022 yang memenuhi kriteria inklusi tertentu. Temuan penelitian ini menunjukkan efek signifikan antara neurotisme dan FOMO di kalangan remaja, dewasa muda, pekerja dengan distribusi skor yang tidak simetris untuk dua kelompok pertama. Para penulis menyarankan agar penelitian masa depan memperluas cakupan penyelidikan untuk melibatkan pekerja dalam konteks industri dan organisasi guna memahami FOMO lebih mendalam dari perspektif ini. Permasalahannya yaitu mencakup dampak FOMO pada pengguna media sosial dan keinginan untuk memahami hubungannya dengan faktor-faktor seperti neurotisme dalam konteks yang berbeda. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menginvestigasi hubungan antara neurotisme dan FOMO di kalangan remaja, dewasa muda, dan pekerja di berbagai konteks global dan Indonesia. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengukur kekuatan korelasi antara neurotisme dan FOMO dengan mempertimbangkan ukuran efek. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk memperluas cakupan investigasi FOMO dengan melibatkan pekerja dalam konteks industri dan organisasi. Dengan demikian, tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang FOMO dan faktor-faktor yang terkait dengannya, serta implikasi dari temuan penelitian ini untuk mengembangkan teori dan praktik dari bidang psikologi. Sumber data dari penelitian ini terutama berasal dari studi kuantitatif yang dipublikasikan antara tahun 2016 dan 2022 yang memenuhi kriteria inklusi tertentu. Selain itu, penelitian ini juga mengacu pada meta-analisis yang melibatkan total 13.685 orang dari 23 studi yang memenuhi persyaratan untuk diolah. Data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup informasi mengenai tingkat neurotisme dan tingkat FOMO di kalangan remaja, dewasa muda, dan pekerja. Kemudian metode penelitian yang digunakan itu adalah meta-analisis untuk menggabungkan temuan dari studi-studi kuantitatif yang memenuhi kriteria inklusi tertentu. Penulis melakukan tinjauan sistematis terhadap studi-studi yang dipublikasikan antara tahun 2016 hingga tahun 2022 dengan menggunakan kata kunci fear of missing out, personality, dan neuroticism. Setelah menghilangkan duplikat dan mempertimbangkan kriteria inklusi dan eksklusi, penulis memilih 23 studi yang memenuhi persyaratan untuk diolah dalam data meta-analisis. Data dari studi-studi ini kemudian digunakan untuk mengukur kekuatan korelasi antara neurotisme dan FOMO. Dengan demikian, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode meta-analisis yang dilakukan dengan menggunakan tinjauan sistematis terhadap studi-studi kuantitatif yang memenuhi kriteria inklusi tertentu. Objek penelitiannya yaitu hubungan antara faktor dari neurotisme dan FOMO dalam berbagai kelompok usia dan konteks.
dengan tujuan untuk memahami kelakuan korelasi antara kedua faktor ini serta implikasinya. Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa neurotisme dapat menjadi salah satu faktor yang berkontribusi terhadap pengalaman FOMO, terutama dalam konteks penggunaan media sosial. Dengan demikian, hasil dari penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang hubungan antara neurotisme dengan FOMO, serta implikasinya dalam berbagai konteks, termasuk remaja, dewasa muda, dan pekerja. Kelebihan dari penelitian ini termasuk metode yang kuat, jumlah partisipan yang besar, dan pemahaman yang komprehensif tentang hubungan antara neurotisme dan FOMO. Kemudian kekurangan penelitiannya, salah satu kekurangan penelitian ini adalah bahwa penelitian ini hanya mempertimbangkan hubungan antara neurotisme dan FOMO dan tidak mempertimbangkan faktor-faktor lain yang mungkin mempengaruhi pengalaman FOMO, seperti faktor lingkungan atau faktor sosial. Selain itu, penelitian ini juga hanya mempertimbangkan studi-studi yang memenuhi kriteria inklusi tertentu, sehingga mungkin ada studi-studi lain yang relevan yang tidak dimasukkan dalam analisis. Selain itu, penelitian ini juga hanya mempertimbangkan studi-studi yang ditulis dalam bahasa Inggris dan Indonesia, sehingga mungkin ada studi-studi dalam bahasa lain yang tidak dimasukkan dalam analisis. Dengan demikian, kekurangan penelitian ini termasuk keterbatasan dalam mempertimbangkan faktor-faktor lain yang mungkin mempengaruhi pengalaman FOMO, serta keterbatasan dalam mempertimbangkan studi-studi yang ditulis dalam bahasa lain. Diskusi dan rekomendasi berdasarkan penelitian ini dapat mencakup pengembangan penelitian lebih lanjut yang mempertimbangkan faktor-faktor lain yang mungkin mempengaruhi pengalaman FOMO seperti faktor lingkungan atau sosial. Selain itu, penelitian lebih lanjut juga dapat memperluas cakupan partisipan untuk mencakup berbagai kelompok usia dan konteks, termasuk pekerja dalam konteks industri dan organisasi. Hal ini dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang pengalaman FOMO dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Selain itu, penelitian lebih lanjut juga dapat mempertimbangkan pengembangan intervensi atau strategi untuk mengolah pengalaman FOMO, terutama dalam konteks penggunaan media sosial. Dengan demikian, diskusi dan rekomendasi berdasarkan penelitian ini dapat mencakup pengembangan penelitian yang lebih lanjut, yang lebih komprehensif dan aplikatif. Oke, baik. Sekian review jurnal dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada yang kurang atau ada yang berlebihan. Mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.